بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا يحصى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Tapi sebelumnya ada informasi. Insya Allah sekitar satu pekan saya akan safar, sehingga mulai besok hari Kamis kajian saya liburkan, termasuk yang di Masjid Nurah. Maka yang biasa datang ke sana, saya minta izin hari ini sampai satu pekan ke depan. Insya Allah Rabu berikutnya mungkin sudah sampai lagi ke Sunda. Baik, kita lanjutkan juz yang ke-25, yaitu pada halaman 497 surat At-Dukhan ayat 19 sampai dengan 39 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا ضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 19 ini boleh dibaca dengan ya fathah, ini ya. Kemudian uztu zal ketemu ta boleh itu menjadi uktu dalnya hilang. Ayat 20 tarjumuni fa'taziluni. Ini sebenarnya sudah lewat pada pertemuan kemarin sudah saya baca, sehingga hari ini tidak saya baca. Ini boleh tarjumuni, ini panjang, dari juga pendek, tarjumun. Demikian juga fa'tazilun atau fa'taziluni. Dan li boleh dibaca liya. Fa'asri, ini hamzahnya boleh dihilangkan fathah menjadi fasri. Kemudian ra ketemu ra, ini boleh idgham. Wadrukil bahra wa. Kemudian uyun, ain boleh dikasrah, uyun. Dan ini ada di semua tempat dalam Quran sama.
Kemudian fakihin, fa-nya boleh pendek, fakihin. Kemudian ini akhir-akhirnya ini mujrimin, la'ibin. Nah, ini seperti biasa, boleh dibaca dengan sakta. Mujrimin, la'ibin, dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah qiraat mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan pada surah Ad-Dukhan ayat 19. Dan ini masih melanjutkan perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, yaitu kepada Fir'aun dan orang-orang kafir yang ada di sekitarnya. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan wa alla ta'lu, bahwasanya janganlah kalian sombong Allah kepada Allah. Ini yang sesungguhnya saya atikum, saya datang kepada kalian bisultanin, dengan hujjah mubinin yang nyata. Wa ini, dan sesungguhnya aku berlindung bi Rabbi, kepada pemeliharaku, wa Rabbikum, dan kepada pemelihara kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Antarjumuni, bahwasanya kalian merajam saya. Wa illam tu'minu li, kalau kalian tidak mau beriman kepada saya, fa'taziluni, maka singkirilah saya. Inilah 3 kalimat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Pertama, beliau mengatakan jangan sombong kepada Allah, maksudnya jangan sombong untuk menyembah Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kalau sombong terhadap ibadah kepada Allah, maka akan diancam masuk ke dalam neraka, sebagaimana Allah sebutkan pada surat yang lain, surat Al-Ghafir ayat 60. Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, maka jangan sombong terhadap ibadah kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita mau datang ke masjid, sholat jamaah, ini berarti kita tidak sombong untuk menyembah Allah. Siapapun kita, mau pejabat, mau punya jabatan atau tidak, tetap jalan kaki ke masjid, kemudian satu saf bersama rakyat jelata. Nah, itu tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud sultan, saya datang membawa hujan, itu maksudnya mukjizat. Mukjizatnya Nabi Musa ada 9 mukjizat. 9 mukjizat disebutkan pada ayat yang lain. Walaqad atayna Musa tis'at ayatin bayyinatin. Pada surat Al-Isra ayat 101, sungguh-sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 tanda-tanda yang jelas, yaitu mukjizat. Nah, maka ayat ini menafsirkan kata-kata sultan pada ayat ini, yaitu 9 mukjizat. Kemudian Nabi Musa mengatakan, saya berlindung bahwasanya kalian akan merajam saya. Saya berlindung kepada Allah. Jadi orang dakwah itu hendaklah pasrah kepada Allah. Apapun yang akan terjadi, serahkan sama Allah. Orang-orang zaman dulu, kalau ada orang pindah agama, itu dihukum dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Nah, maka Nabi Musa mengatakan, saya berlindung kepada Allah bahwa kalian akan merajam saya. Karena dianggap Nabi Musa menyimpang dari agama nenek moyang mereka. Ini tafsiran yang populer untuk ayat ini. Ada lagi tafsiran yang lain. Tarjumuni, kalian mencela saya. Jadi dalam bahasa Arab, rojama yarjumu itu bisa diartikan merajam, yaitu melempar batu. Bisa diartikan merajam dengan celaan, dengan ucapan kotor, dengan mingsuh-mingsuh, dan sebagainya. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah bahwa kalian akan mencaci maki saya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman kepada saya, sudah singkirilah saya, maksudnya jangan mengganggu saya. Masing-masing jalan sendiri. Kamu menyembah berhala, saya tidak akan ganggu. Saya mengajak umatku, yaitu Bani Israel, untuk menyembah Allah, jangan diganggu. Jadi masing-masing sendiri-sendiri aja lah. Karena kita sama-sama punya keyakinan. Kamu punya keyakinan, saya punya keyakinan.
Kalau kalian tidak mau ikut keyakinan saya, tolong jangan ganggu saya. Ini adalah usulan Nabi Musa alaihissalam supaya tidak terjadi kekacauan pada umat beliau Bani Israel. Karena kasihan Bani Israel ini. Kalau mereka ikut Nabi Musa akan disiksa oleh Fir'aun. Kalau tidak ikut Nabi Musa alaihissalam, mereka takut juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi Musa katakan, udah, biarkan kami, singkirkan kami, singkiri kami, yaitu jangan mengganggu kami. Nah, kemudian setelah mereka Fir'aun tetap menyiksa dan tetap mengganggu kelompoknya Nabi Musa, maka ayat 22 mengatakan fada'a rabbahu. Nabi Musa berdoa kepada Rabb-Nya, yaitu Allah. Anda haulai, bahwasanya mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya qaumun, suatu kaum mujrimun yang mereka berbuat ijram, berbuat dosa. Artinya terus-menerus menyiksa Bani Israel. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perlu untuk menolong Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau dibiarkan ya babak belur, disiksa terus-menerus setiap hari. Nah, doanya Nabi Musa dikabulkan oleh Allah. Karena seorang wali Allah kalau berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak hanya seorang wali, juga seorang nabi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kalau wali Allah itu minta bantuan kepada Allah, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengatakan bahwasanya wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah sampai akhirnya dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, apa efeknya? Wa in sa'alani la'tiyanna. Kalau minta pasti saya kasih. Wa in ista'adani la'idhanna. Kalau minta perlindungan pasti saya kasih perlindungan. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, di sini Nabi Musa minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ini orang-orang Fir'aun dan bala tentaranya masih tetap berbuat dosa kepada kami, tetap menyiksa kami. Nah, Allah kasih solusi. Solusinya ayat 23. Fasri, maka jalankanlah di malam hari. Bi ibadi, terhadap hamba-hambaku yaitu Bani Israel. Laila, di malam hari. Innakum, sesungguhnya kalian muttaba'un, kalian akan dibuntuti oleh Fir'aun. Jadi maksudnya, sekarang Bani Israel kamu bawa keluar dari Mesir. Tidak usah bilang kepada Fir'aun. Karena Bani Israel kan di bawah kekuasaan Fir'aun. Tinggalnya di Mesir mereka. Nah, maka keluar nggak usah bilang sama Fir'aun. Nah, supaya tidak diketahui gimana? Lailan, malam hari. Tapi Allah memberitahu, meskipun kalian keluar malam hari, pasti akan ketahuan dan pasti akan dibuntuti. Ya jelas lah, kelompok Bani Israel kan cukup banyak. Kalau mereka keluar malam hari, pagi harinya yang biasanya datang untuk kerja rodi misalnya, kok ini tidak kerja? Nah, pasti Fir'aun mengetahui mereka pasti lari. Ternyata betul, mereka lari diketahui oleh Fir'aun dan bala tentaranya, akhirnya dibuntuti. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat yang lain, yaitu surat Thaha ayat 77. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Kami telah wahyukan kepada Nabi Musa, jalankan hamba-hambaku di malam hari. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Buatkanlah jalan yang kering di dalam laut untuk mereka. Kata Allah, la takhafu darakan wa la takhsha. Kamu tidak akan khawatir akan disusul oleh mereka. Dan kamu tidak perlu merasa takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, saya jamin kamu akan selamat dari kejaran Fir'aun. Maka hati Nabi Musa alaihissalam tenang. Waktu Nabi Musa sudah sampai ke laut dan tidak ada tempat lari lagi. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya sudah kelihatan dari belakang. Nah, umatnya Nabi Musa, Bani Israel, ketakutan semua. Yang tidak ketakutan cuma satu orang, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Waktu itu Nabi Musa mengatakan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku pemeliharaku, dia akan menunjuki aku. Sementara sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, Inna lamudrakun. Sungguh kita akan disusul. Sungguh kita akan ketangkep oleh Fir'aun. Nah, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, tidak mungkin. Kalla. Tidak sekali-kali. Tidak mungkin.
Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku akan memberikan petunjuk kepadamu. Nah, petunjuknya apa? Disuruh melempar tongkat. Allah mengatakan fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahar. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Fanfalaqa, maka terbelah laut itu. Fagana kullu firqin, maka setiap belahan air kattaudil mutin, menjadi seperti gunung yang besar. Ini air disifat. Otomatis akan kumpul kan. Nah, ini menjadi seperti gunung. Ini menjadi seperti gunung. Kemudian tengahnya kering, kerontang, bisa dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel sudah melewati laut semuanya, Nabi Musa ingin segera pukul lagi tongkatnya supaya lautnya balik seperti semula. Supaya Fir'aun dan bala tentaranya tidak bisa kejar. Karena kalau mereka mau kejar harus pakai kapal. Jadi Nabi Musa khawatir nih. Ini kalau laut tidak segera kembali, mereka bisa nyusul kita. Maka segera saya pukul saja supaya lautnya balik seperti sebelah. Apa kata Allah? Kita lanjutkan ayat tadi, yaitu pada ayat yang ke-24. Allah mengatakan watruk, dan biarkanlah al-bahra, laut itu, rahwan, dalam keadaan kering. Innahum, sesungguhnya mereka, jundun, adalah tentara mughraqun, yang akan ditenggelamkan. Jadi Allah melarang Nabi Musa, nggak usah dipukulkan. Kenapa? Biarkan ini kering. Terus kalau ini kering, bagaimana? Apakah Fir'aun akan bisa mengejar? Kata Allah, tidak. Mereka semuanya akan ditenggelamkan. Nah, maka Nabi Musa tenang bersama umatnya melewati laut tadi, meninggalkan laut tadi. Nah, dalam sejarah disebutkan bahwa Fir'aun itu sempat melongo. Loh, ini laut kok bisa tenggelam? Kemudian setelah melihat Bani Israel lewat itu melongo juga. Loh, kok mereka bisa selamat? Maka dia mikir, kira-kira dikejar atau tidak? Dikejar atau tidak? Ragu-ragu. Mau maju atau mundur? Mau maju khawatir nanti lautnya balik. Tapi kalau tidak maju kok mereka bisa selamat. Nah, dalam sejarah disebutkan bahwa malaikat Jibril kemudian mengendarai seekor kuda. Kudanya kuda betina, diikuti oleh kudanya Fir'aun yang kuda jantan. Jadi kudanya tertarik dengan kuda di depan. Wah, ada kuda betina, dibuntuti. Nah, karena membuntuti kuda malaikat Jibril, akhirnya Fir'aun pun masuk ke dalam laut yang masih kering tadi. Diikuti oleh semua bala tentaranya. Tapi cerita sedetail ini adanya dalam sejarah dari cerita-cerita Israiliyat. Tidak ada dalam Quran, tidak juga dalam hadis yang sahih. Sehingga perlu kita cek dulu. Apakah riwayatnya sahih dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sahih dari Nabi kita terima. Kalau tidak sahih dari Nabi, maka sekedar boleh diceritakan, tetapi tidak boleh diyakini kebenarannya. Nah, kita berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan masuk surga, ketemu malaikat Jibril, tanya kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, apakah kamu naik kuda betina yang cantik jelita sehingga dibuntuti oleh kuda jantannya Fir'aun? Nah, kalau Jibril mengatakan iya, nah, itu berarti ceritanya betul. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan kam, betapa banyak taroku mereka tinggalkan, min jannatin, kebun-kebun, wa iyunin, dan mata air. Jadi maksudnya mereka meninggalkan istana mereka yang penuh dengan kenikmatan. Ada kebun-kebun, ada mata air. Mata air yaitu sumur-sumur, demikian juga sumber mata air dan sungai-sungai. Wa zuru'in, dan tanaman-tanaman, wa maqamin, dan tempat tinggal karim yang mulia. Yang mulia maksudnya yang indah-indah. Karena mereka itu orang-orang kaya, sehingga istananya megah, istananya mewah. Wa na'matin, dan juga kenikmatan, yaitu kenikmatan hidup. Kan yang adalah mereka dulu fiha, di dalamnya, fakihin, bersenang-senang. Yaitu ketika masih berada di istana, mereka senang-senang. Tapi semuanya ditinggalkan untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka tinggalkan. Nah, setelah ditinggalkan, kemudian mereka tenggelam ke dalam sungai terhadap Laut Merah, di dalam Laut Merah. Siapa yang mewarisi peninggalan mereka? Siapa yang mewarisi? Allah mengatakan pada ayat berikutnya 28, kadzalika, seperti itulah, wa awrathnaha, dan kami telah mewariskannya qauman akharin, kepada kaum yang lain. Jadi mereka sudah mati, kekayaannya masih utuh.
Tidak sama dengan Qarun. Kalau Qarun dia mati, kekayaannya pun hancur masuk dalam tanah semua. Firaun tidak. Kekayaannya utuh. Semuanya masih ada. Utuh. Yang hancur cuma pasukannya hilang tanpa bekas, tanpa satu orang tersisa. Nah, maka Allah katakan, kami wariskan kepada kaum yang lain. Nah, kaum yang lain ini siapa? Disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, Al-A'raf ayat 137. Allah mengatakan, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afun. Kami wariskan kepada kaum yang dulunya dilemahkan, yaitu Bani Israel. Karena dulunya diperbudak, dilemahkan. Nah, diwariskan oleh Allah kepada mereka. Masyariqal ardi wa magharibaha. Baik bumi bagian timur maupun bumi bagian barat. Maksudnya bumi Mesir ini, bukan semua bumi ya. Mesir timur, Mesir barat, semuanya diwariskan kepada Bani Israel. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Nah, Bani Israel diberikan kenikmatan seperti itu kenapa? Karena mereka sabar. Nah, maka cerita-cerita dalam Quran itu supaya diambil pelajaran, maka pelajaran paling penting di sini adalah siapa yang diganggu musuh tapi sabar, tetap melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan memenangkan dia. Siapa sabar pasti apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tentang orang yang sabar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasru ma'as sabri." Pertolongan Allah menyertai kesabaran. Jadi kalau kita diuji Allah tidak mau sabar, jangan mengharap pertolongan. Kalau kita bisa sabar, maka pasti dan pasti akan muncul pertolongan. Wal faraju ma'al karbi, dan kelonggaran itu menyertai dengan kesusahan. Wa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Al-Fatih, derajatnya adalah sahih. Baik. Kemudian Allah mengatakan, fama baka, maka tidaklah menangisi alaihim terhadap mereka Fir'aun dan bala tentaranya, as-sama wal ardu, langit dan bumi, wa ma kanu mundarin, dan mereka tidak diberi tempo. Artinya mereka dihancurkan semuanya oleh Allah, nggak dikasih tempo. Saat itu juga dihancurkan habis total, tak tersisa. Nah, ayat ini menimbulkan pertanyaan. Sebagian orang setelah membaca ayat ini, ayat 29, dia tanya kepada Ibn Abbas, "Ya Ibn Abbas, saya baca surat ini Ad-Dukhan, ayat yang ke-29. Langit bumi tidak menangisi mereka. Apakah ada manusia yang kalau mati ditangisi oleh langit bumi?" Maka Ibn Abbas mengatakan, ada. Setiap orang yang mukmin punya amal saleh, maka dia punya pintu ke langit. Jadi amal solehnya ini naik ke langit lewat pintu tadi. Pintu ini adalah pintu yang dibuat oleh Allah khusus untuk turunnya rezeki kepada orang mukmin tadi, dan untuk naiknya amal dia ke langit. Amal kita dinaikkan oleh malaikat ke langit, dinaikkan oleh Allah ke langit. Nah, diterima oleh Allah di atas langit sana. Nah, pintu ini ketika orang mukmin sudah mati, maka pintunya ditutup Allah. Kenapa? Karena rezekinya sudah habis, nggak ada yang diturunkan. Karena amalnya sudah habis, tidak bisa beramal lagi, maka tidak ada amal yang naik lagi. Nah, saat itulah langitnya menangis. Kenapa menangis? Karena biasanya dilewati amal-amal baik, ini kok sudah tidak lagi. Ini Bapak Fulan, dulu setiap hari sholat 5 waktu ke masjid. Nah, disampaikan terus lewat pintu tadi. Begitu mati, maka pintunya ditutup. Nangis dia. Kenapa orang ini sudah tidak melewati saya lagi dengan sholat 5 waktunya ke masjid? Kenapa orang ini sudah tidak lewat saya lagi dengan membaca Qur'annya setiap hari 1 juz misalnya? Itu amal-amal kebaikan naik terus kepada Allah Subhanahu. Bumi juga begitu. Kata Ibn Abbas, bumi kita duduki untuk sholat. Ini akan menangis tempat ini ketika kita sudah mati. Jadi masjid ini akan menangis. Kenapa? Karena biasanya kita tempati untuk sholat, tapi sudah tidak kita tempati. Di rumah kita juga begitu. Ada kamar di rumah kita biasa untuk sholat. Nanti kita mati, maka kamar tadi nangis. Dalilnya ayat ini. Fama bakat alaihimus sama wal. Nah, Bani Israel, Fir'aun dan bala tentaranya tidak punya amal soleh.
Sehingga langit tidak menangisi sama sekali. Oh, memang tidak pernah melewatkan amal soleh. Bumi juga begitu, nggak ada yang menangisi mereka. Karena itu mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang ditangisi oleh langit dan bumi karena amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian walaqad dan sungguh-sungguh najjayna kami telah menyelamatkan Bani Israel minal adzabil muhin dari siksaan yang menghinakan. Yang dimaksud siksaan yang menghinakan adalah siksaan yang diberikan oleh Fir'aun kepada mereka. Yang laki-laki disuruh kerja tanpa gaji, kerja rodi. Yang perempuan-perempuan mereka juga sama, diperbudak oleh mereka, baik budak seksual atau budak kerja tanpa gaji. Yang laki-laki bahkan kadang-kadang dibunuh oleh Fir'aun, sebagaimana sudah kita jelaskan dulu pada ayat-ayat yang lalu. Maka siksa di sini adalah min Fir'aun, dari Fir'aun. Innahu sesungguhnya Fir'aun kana adalah dia alian, orang yang sombong, minal musrifin termasuk orang-orang yang melampaui batas. Jadi kesalahan Fir'aun dua. Satu, sombong. Dua, melampaui batas. Maka kita sebagai seorang muslim jangan sekali-kali memiliki dua sifat ini. Sombong itu hanya pantas untuk orang-orang kafir seperti Fir'aun. Melampaui batas ini hanya pantas untuk orang-orang kafir seperti ini. Sombong itu apa? Sudah sering diulang-ulang. Sombong menolak kebenaran. Allah mengatakan pada surat yang lain, surat Al-Qasas ayat 4, Inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu sombong di atas muka bumi. Salah satu bentuk kesombongan Fir'aun, surat Al-Qasas ayat 38. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak mengetahui Tuhan selain saya. Jadi saya nggak ngerti ada Tuhan selain saya. Surat An-Nazi'at ayat 24. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi dia mengucapkan dua ucapan, satunya lebih ngeri daripada ucapan yang sebelumnya. Ini ucapan yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala sehingga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya ini, orang-orang Mesir ini sudah dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sangat banyak sekali. Tapi mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bani Israel setelah selamat dari siksanya Fir'aun, maka Allah berikan fadilah kepada Bani Israel. Apa fadilahnya? Walaqad dan sungguh-sungguh ikhtarnahum, kami telah memilih mereka. Mereka yaitu siapa? Bani Israel. Ala ilmin, atas ilmu, alal alamin, dari seluruh alam. Maksudnya Bani Israel di masa itu adalah umat yang terpilih. Di masa itu manusia tidak hanya Bani Israel saja. Ada Bani Israel, ada orang-orang Kipti, yaitu orang-orang Mesir, kelompoknya Fir'aun, ada orang-orang Yunani. Nah, manusia bermacam-macam ini, yang paling utama kata Allah adalah kelompoknya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Mereka diberi kelebihan apa? Ala ilmin, diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang cerdas dan mereka orang-orang yang memahami ilmu agama karena dikirimi nabi yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya setelah itu mereka mendapatkan kenikmatan banyak dari Allah malah tidak mensyukuri nikmat tadi. Setelah Fir'aun mati, kemudian mereka bersama Nabi Musa. Nah, mulai muncul pembangkangan mereka kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana cerita yang sudah sering kita dengarkan. Ketika Nabi Musa suruh menyembelih sapi, mereka malah banyak tanya, sapi apa, warnanya apa, usianya berapa. Nah, ini pembangkangan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah katakan wa atainahum, dan kami berikan kepada mereka minal ayati, ayat-ayat yaitu mukjizat-mukjizat, ma fihi balagh mubin, sesuatu yang di dalamnya ada ujian yang nyata. Jadi mukjizat itu sebagai ujian. Apakah dikirimi mukjizat tambah iman atau tambah pembangkang? Nah, mestinya dikirimi mukjizat tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna haula'i, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, la yaquluna, sungguh mereka berkata, in hiya, tidaklah dia illa mautatunal ula, kecuali kematian kami yang pertama. Wa ma nahnu bimumsyarin, dan tidaklah kami akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa'tu bi abaina, datangkanlah nenek moyang kami, yaitu yang sudah mati. In kuntum shadiqin, jika kalian itu orang-orang yang benar. Jadi orang-orang kafir kalau diberitahu berimanlah kepada Allah, besok ada alam akhirat, ada surga, ada neraka, maka mereka mengatakan in hiya illa mautatunal ula. Mati itu cuma sekali. Nggak ada mati kemudian hidup lagi, nggak ada. Kematian sekali ya sudah selesai rusak, nggak ada hidup lagi, nggak ada. Wa ma nahnu bimusyrik. Kemudian untuk membuktikan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, mereka membuktikan dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang saya yang ketujuh atas di atas misalnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu, sampai hari ini juga belum hidup. Berarti nggak ada kehidupan setelah kematian. Jadi mereka ingin membuktikan kalau betul ada kehidupan setelah kematian, maka orang-orang dulu yang mati hidupkan dulu. Nabi Adam yang mati duluan sebelum kita, hidupkan dulu. Kalau Nabi Adam bisa hidup, nah saya percaya baru ada kehidupan setelah kematian. Ini hujah seperti ini, apakah hujah yang kuat atau hujah yang lemah? Ini hujah yang sangat lemah. Kenapa? Karena kehidupan setelah kematian yang dikehendaki oleh Allah bukan kehidupan di alam dunia, tapi kehidupan di alam berikut. Ada alam roh, kita dulu semuanya pernah mengalami. Setelah itu alam dunia, sekarang kita mengalami. Nah, setelah itu akan ada alam barzakh, nanti kita akan mengalami. Setelah alam barzakh ada alam akhirat. 4 alam ini. Jangan dikira cuma satu alam saja. Alam dunia ini alam kedua. Sebelumnya ada alam roh. Nanti ada alam barzakh, nanti ada alam akhirat. Semuanya adalah masa-masa, fase-fase yang akan dilalui oleh manusia. Nah, maka kalau mereka mengatakan datangkan nenek moyang kami yang sudah mati, kalau betul-betul ada kehidupan setelah kematian, ini satu pemikiran yang sangat-sangat bodoh sekali, nggak paham maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud oleh Allah, kalian hidup itu nanti setelah kematian selesai semuanya, kemudian setelah mengalami alam barzakh semuanya. Maka Allah katakan ahun khairun, apakah mereka itu lebih baik? Am qaumu tubba, atau kaumnya tubba yang lebih baik? Walladzina min qablihim, dan juga orang-orang sebelum mereka, yaitu yang disiksa oleh Allah. Ahlaknahum, kami sudah menghancurkan mereka. Innahum, sesungguhnya mereka kan adalah mereka mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Jadi maksudnya Allah menyuruh mengambil pelajaran. Umat-umat terdahulu ngomong seperti itu juga, maka dihancurkan oleh Allah. Apakah mereka lebih baik atau kalian yang lebih baik? Sehingga merasa seolah-olah tidak masalah mengatakan seperti itu. Nah, di sini disebutkan kaumnya Tubba. Tubba itu siapa sih? Tubba adalah nama setiap raja di negara Yaman. Jadi kalau raja Mesir disebut Fir'aun, raja Indonesia disebut presiden, maka raja di Yaman disebut Tubba. Nah, Tubba ini seorang yang muslim, tapi kaumnya tidak Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan la tasubbu tubba'an, kalian jangan mencela Tubba, fa innahu kana qad aslam, dia sudah masuk Islam. Makanya Allah mengatakan yang kafir atau yang dihancurkan siapa? Kaumnya Tubba, bukan Tubbanya pun, tapi kaumnya. Allah mengatakan kaum Tubba itu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubba dulunya kafir. Masuk Islamnya bagaimana Tubba? Masuk Islamnya karena dia melewati kota Madinah. Waktu itu masih belum muncul Nabi Muhammad SAW. Masih masa jahiliyah. Kemudian Tubba ini memerangi penduduk Madinah. Ya, uniknya penduduk Madinah, kalau siang hari berperang melawan Tubba dan pasukannya, tapi kalau malam hari Tubba ini istirahat, karena malam hari kan tidak ada sinar, berarti nggak bisa lanjut perang kan zaman dulu. Nah, maka orang-orang Madinah ini mereka menyiapkan suguhan kepada Tubba dan pasukannya ini. Betul mereka memerangi kita, tapi mereka datang dari jauh dari Yaman. Berarti mereka tahu kita. Maka berhak disuguhi. Masya Allah. Penjajah malam hari apa? Disuguhi. Jadi kita bayangkan Belanda menjajah Indonesia. Kita perang siang hari. Tapi malam hari dikai teh, dikai gorengan. Akhirnya Tubba ini pakai wah, ini ngomong tak perangnya malah nyuguhi. Akhirnya nggak usah dilanjutkan perang saja udah. Mereka berarti orang-orang baik. Kemudian ada 2 orang Yahudi yang tinggal di Madinah mengatakan, wahai Tubba, kamu jangan coba-coba memerangi penduduk Madinah. Tidak akan bisa kamu perangi.
Kenapa? Karena Madinah ini sudah disiapkan oleh Allah untuk Nabi akhir zaman. Ini yang ngomong apa? Pendeta Yahudi. Akhirnya Tuba membawa dua pendeta tadi bersama dia. Baik, kalian bersama saya saja hidup di Yaman ya. Sehingga saya bisa mempelajari agama Yahudi yang kalian bawa. Tapi ini Yahudi yang baik ini, Yahudi yang masih mengikuti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini munculnya sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam kejadian ini, kejadian Tuba ini. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Nah, di Mekah ada Ka'bah, maka dia ingin menghancurkan Ka'bah. Ingin menghancurkan Ka'bah. Dua Yahudi tadi, ulama Yahudi tadi menasihati, jangan kamu hancurkan Ka'bah. Ka'bah ini yang membangun adalah seorang nabi istimewa, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan tentang Ka'bah, tentang Nabi Ibrahim. Akhirnya Tuba ini hatinya merasa senang dengan Ka'bah. Maka dia tidak jadi menghancurkan, malah dia melakukan tawaf 7 kali putaran ke Ka'bah. Setelah itu dia hiasi Ka'bah dengan baju kiswah Ka'bah. Mungkin pertama kali yang ngasih kiswah Ka'bah adalah Tuba ini. Maka sampai hari ini Ka'bah masih ada kiswahnya, ada bajunya. Setelah itu dia pergi ke Yaman, balik ke Yaman. Setelah itu mengajak rakyatnya untuk masuk Islam, yaitu berdasarkan agama yang dibawa oleh dua pendeta Yahudi tadi. Ini Yahudi yang Muslim maksudnya, bukan Yahudi zaman sekarang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma khalaqna as-samawati wal ardha." Dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, untuk main-main. Main-main maksudnya tidak ada tujuannya. Tidak mungkin kami menciptakan langit tanpa tujuan, menciptakan bumi tanpa tujuan. Tidak mungkin. Itu hanya persangkaan orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan pada surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara batil, sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itu hanya persangkaan orang-orang kafir. Allah mengatakan pada surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, yaitu kalian tidak akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan amal. Kalau begitu berarti sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia jin diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu maksudnya taat. Jadi Allah ciptakan langit ada tujuannya. Tujuannya supaya manusia mengetahui kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa, bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi. Akhirnya kita terpaksa tunduk kepada, udah tunduk sama Allah saja. Kenapa? Karena Allah itu Maha Kuasa. Kalau kita tidak tunduk, nanti Allah bisa kirimkan siksa kepada kita. Nah, ini tujuan menciptakan langit bumi, supaya kita tahu siapa Allah. Maka Allah katakan, ma khalaqnahuma, tidaklah kami menciptakan keduanya, langit dan bumi, illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Mengenalkan dirinya. Sehingga kalau manusia sudah kenal siapa Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengetahui bahwasanya Allah adalah Allah, berhak disembah. Kita doa kepada Allah mudah-mudahan nikmat ini dijaga oleh Allah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.